Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, muslimin dan muslimat dimanapun berada, akan melanjutkan haji tentang kitab haji, yakni bab belajar mengaji, mencari ilmu, memahami tentang agama Islam. Bahasanya Rasulullah SAW menegaskan barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, maka Allah akan berikan kepahaman terhadap perkara-perkara agama. Termasuk para jamaah haji ini tiada lepas dari belajar semenjak di tanah air manasik haji, ada kelompok-kelompok haji, KPIH, kelompok bimbingan ibadah haji, dan juga dari pemerintah pun berikan pengetahuan manasik perlu apa yang dibutuhkan. Termasuk nanti di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi ini terdapat halakoh-halakoh, di mana di situ membahas atau ngaji tentang ilmu-ilmu agama. Riwayat hadis dari Muawiyah radhiyallahu an, dia berkata, an Muawiyah yaqul sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din fa innama ana qasim wallahu yu'ti walan tazal hadhil ummah qaimatan ala amrillah la yadurruhum an khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Artinya diriwayatkan dari Muawiyah radhiyallahu an, semoga keridhaan Allah atas beliau, dia berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan untuknya, maka Allah jadikan dia memahami ilmu-ilmu agama. Sungguhnya aku hanyalah yang membagi-bagi, sedang Allah lah yang memberi ilmu itu. Dan senantiasa umat ini tegak atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak akan dicelakai oleh orang-orang yang menyelisih mereka hingga datang keputusan Allah. Saya yang bisa kita petik dari hadis ini, yang pertama, Nabi Muhammad SAW adalah sumber ilmu. Maka dalam Al-Quran disebutkan An-Nabi Ummi. Ummi ini adalah induknya Al-Quran. Bukan berarti Ummi itu adalah tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, tapi Ummi itu adalah induknya Al-Quran. Sehingga beliau tidak perlu membaca, tidak perlu menulis, karena sumbernya ilmu ada di dalam pribadi beliau, Rasulullah Muhammad SAW. Yang kedua, pentingnya belajar dan paham ilmu agama dalam skala prioritas bisa difahami sebagai alat yang kedudukannya lebih utama dibandingkan ilmu-ilmu dunia. Meskipun pada kenyataannya di antara dua sisi ilmu tersebut saling melengkapi. Ilmu agama, ilmu dunia ini saling melengkapi di dalam perkembangan, di dalam kebutuhan, di dalam pemanfaatannya di kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, manasik haji mengajarkan pada kita tentang pengamalan ilmu agama yang didukung paksanaan oleh ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Pada zaman Nabi, peralatan tradisional, ini transportasi masih tradisional, yakni menggunakan unta, kuda, atau alat-alat transportasi tradisional lainnya. Nah, sekarang, alat transportasi tanah suci menggunakan pesawat jet, kapal pesiar, dan sebagainya yang waktu tempuhnya lebih cepat. Sehingga dari 6 bulan ketika menggunakan perahu atau kapal laut, maka dengan pesawat jet ini cukup 1 hari. Tempat tawaf saat sekarang adalah 3 lantai. Dapat memilih satu di antaranya. Tempat sa'i juga 3 lantai. Demikian halnya jamarot, bahkan sampai 5 lantai. Menghindari terjadinya berjalan sehingga bisa menyebabkan bahaya sampai meninggal dunia. Tempat mabit di Mina pun berkembang meluas menjadi Mina Jadid, Mina baru. Yang keempat, belajar ilmu agama di tanah suci Makkah dan Masjid Nabawi ketika melaksanakan ibadah haji telah diajarkan oleh para kiai penyiar agama Islam semenjak zaman pra-kemerdekaan. Jadi ada Syekh Nawawi Al-Bantani, Mbah Khalil Bangkalan, kemudian Syekh Khotib As-Sambasi dan sebagainya. Itu bisa didapati
sebelum kemerdekaan zaman dahulu, yang kemudian bertemu di tanah suci, kemudian menggelorakan jiwa nasionalisme untuk melawan penjajahan. Ini bermula dari halaqah atau majelis-majelis ilmu di Makkah. Nah, ini menjadi pelopor perjuangan kemerdekaan gigih membela negeri ini dari penjajahan sepulang dari tanah haram, dari ibadah haji. Nah, sehingga haji pada zaman penjajah, pada zaman Belanda disematkan untuk mengidentifikasi pemberontak. Jadi kalau pulang dari tanah haram, ini diidentifikasi oleh Belanda, haji siapa, Haji Umar, Haji Wahab, Haji Midin atau siapa, ini diidentifikasi oleh penjajah sebagai bibit-bibit pemberontak. Itu gelar haji pada zaman penjajah ini diidentifikasi, disematkan sebagai pemberontak. Karena sepulang dari ibadah haji mereka kemudian menyerukan jiwa nasionalisme, melarang berusaha untuk menghilangkan penjajahan. Yang keenam, siapapun pasti punya keinginan untuk merasakan indahnya perjalanan ibadah haji dan belajar di tanah suci, khususnya di Masjid Nabawi. Pelajaran yang memuat pelaksanaan ilmu manasik haji menambahkan pengetahuan sejarah dan budaya Islam dari sumbernya. Bahkan Raudhah itu di tanah suci di Masjid Nabawi ini kenapa dinamai Raudhah? Karena di situ Rasulullah SAW itu mengajarkan kepada para sahabat tentang ilmu-ilmu agama Islam. Raudhah min riyadil jannah, tempat yang istijabah, baik ma baina baiti wa mimbari raudhah min riyadil jannah. Jarak antara rumah beliau Rasulullah SAW, makam beliau Rasulullah SAW, sampai mimbar beliau Rasulullah SAW, ini disebut raudhah karena di situ ada majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah inayah pada kita sekalian, keluarga kita, anak-anak kita, sini semuanya untuk belajar ilmu agama dan paham mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.